Terkait Pilpres 2024, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan PKB Muhaimin Iskandar bertemu siang tadi. Apakah pertemuan ini makin mengarah pada duet Capres-Cawapres yang akan diusung pada kedua parpol? Kami akan bahas setelah tayangan berikut. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara PKB Road to Election 2024 di Senayan, Jakarta. Muhaimin menyambut hangat kehadiran Prabowo dan menyapa Prabowo sebagai calon presiden. Yang kita muliakan, kita banggakan, calon presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Muhaimin bahkan mengajak Prabowo mewujudkan target konsolidasi jelang pemilu 2024. Menurunkan harga BBM khusus untuk sepeda motor dan angkutan umum. Sementara Prabowo Subianto bicara soal deklarasi capres usungan koalisi Gerindra dan PKB di Pilpres 2024. Prabowo menyebut deklarasi capres bukan hal yang sulit. Menurutnya yang paling penting adalah memenangkan pemilu. Deklarasi gampang. Yang penting kita menang. Menang untuk apa? Menang untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan kedua parpol belum menentukan pasangan capres-cawapresnya untuk 2024. Jazilul menyebut PKB masih mengupayakan Muhaimin Iskandar sebagai capres 2024 sampai keluar hasil pasti dari koalisi PKB Gerindra. Pokoknya sampai hari ini teman-teman masih berjuang agar Gus Muhaimin jadi calon presiden. Itu belum berubah. Karena itu mandat muktamar dan pertemuan kemarin juga itu. Berupaya agar Gus Muhaimin tetap menjadi calon presiden. Sebelum janur nanti melengkung dalam koalisi gitu. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut belum diumumkannya capres dan cawapres dari koalisi Gerindra PKB sebagai strategi Prabowo agar lawan politik tidak mencari-cari kelemahannya. Kalau sudah dideklarasikan, artinya Prabowo sudah pasti jadi capres, lalu lawan politik akan mencari titik lemah dan kesalahan-kesalahan dari Pak Prabowo. Oleh karena itu untuk meminimalisir itu, untuk mengurangi itu semua, maka Prabowo ya soft saja, santai saja, rileks saja dalam konteks soal pencapresan. PKB dan Partai Gerindra telah menandatangani piagam deklarasi. Salah satu poinnya adalah pemilihan figur pasangan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan keputusan dua ketua umum. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Prabowo Muhaimin makin kompak, tapi mengapa tak kunjung ada deklarasi Capres-Cawapres yang akan diusung PKB dan Partai Gerindra di Pilpres? Apa yang ditunggu? Apa alasannya? Kita akan bahas bersama Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Pak Muzani, selamat malam. Selamat malam. Oke, kita juga akan sapa Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, apa kabar? Baik, Livi. Oke, saya ke Pak Muzani dulu ya. Pak Muzani, kenapa masih belum diumumkan Capres-Cawapres dari PKB Gerindra? Kita tunggu-tunggu, kita pikir hari ini akan diumumkan. Ternyata belum. Iya, selamat malam Livi. Saya kira pertemuan tadi pagi antara Pak Prabowo dan Pak Muhaimin adalah sebuah pertemuan dua ketua umum dan dua partai untuk saling mendekatkan setelah kita pada tanggal 13 Agustus menandatangani deklarasi untuk kerjasama politik dalam Pilpres 2024. Dan saya kira apa yang sudah kita sampaikan ke hadapan publik, ini adalah beberapa event yang mempertemukan kedua beliau, dan saya kira oleh Pak Prabowo bahwa deklarasi itu gampang, bukan sesuatu yang sulit. Cuman di dalam deklarasi yang ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin, itu kan disebutkan bahwa soal calon presiden dan soal wakil presiden
akan ditentukan oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB. Keduanya belum membicarakan secara intensif untuk memutuskan siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden dari koalisi Gerindra PKB. Pak Muzani, kalau dulu kan kita sama-sama berpikir mungkin ini yang membuat Pak Prabowo dan Caimin belum juga mengumumkan capres-cawapres di Pilpres ini kan karena mungkin dua-duanya pengen jadi calon presiden. Tapi kan tadi di acaranya Caimin, Pak Prabowo sempat nanya siapa saya, terus kemudian mereka yang ada di sana berteriak calon presiden. Artinya kan sebetulnya sudah clear bahwa Pak Prabowo nanti yang akan jadi calon presiden, Caimin yang mungkin nanti yang akan jadi cawapresnya. Terus apalagi kendalanya Pak Muzani? Saya kira bukan soal itu karena harus dibicarakan betul antara dua ketua umum sehingga saya kira momentum itu akan tepat. Karena keduanya sudah saling ada kecocokan, ada kesamaan pandang, dan tadi Pak Muhaimin juga sudah bicara tentang beberapa hal yang menjadi konsen PKB di dalam masa-masa mendatang pemerintahan setelah Pak Jokowi. Antara lain misalnya Pak Muhaimin menyampaikan tentang pentingnya penurunan harga BBM bagi angkutan umum dan kendaraan motor. Misalnya juga perlunya digratiskan R1 pengguna listrik 450 volt. Terus kemudian dinolkan bunga bagi para usaha UMKM dari milenial dan seterusnya. Beberapa program itu saya kira disebutkan oleh Pak Muhaimin sebagai program pemerintahan ke depan dan itu disampaikan ke hadapan kami. Saya kira itu nggak ada masalah. Tapi itu kan beberapa hal yang menjadi penting sehingga waktu yang masih cukup ini juga untuk saling menyesuaikan satu sama lain. Itu sebabnya baik Pak Muhaimin, Pak Prabowo, Gerindra ataupun PKB sama-sama memerlukan waktu untuk mengambil jeda sebelum dilakukannya deklarasi. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau kata Pak Muzani sama-sama menunggu waktu yang tepat, kira-kira begitulah. Artinya gini, menunggu waktu yang tepat apakah ini bagian jadi strategi sebetulnya dari kedua partai politik agar tidak keburu-buru seperti kompetitor yang lain? Sebenarnya belum ada kompetitor yang lain juga. Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem, tetapi Nasdem belum memenuhi syarat untuk bisa menominasikan Anies Baswedan sebagai capres. Jadi pada dasarnya belum ada satupun calon yang mempunyai kualifikasi untuk bisa maju. Apalagi syarat pendaftaran di KPU juga masih lama. Jadi saya melihat ada dua hal yang sedang diselesaikan di internal Gerindra dan PKB terkait dengan deklarasi capres-cawapres. Dan yang pertama ini langsung disebut oleh Pak Prabowo tadi, bahwa dalam urusan deklarasi itu gampang. Yang menjadi tantangan adalah memenangkan pertempuran elektoral. Ya. Artinya begini, untuk deklarasi capres-cawapres itu bukan sekedar menyebutkan kepada publik, tetapi memastikan capres-cawapres yang diusung oleh Gerindra dan PKB itu paket kemenangan. Itu winning ticket, bukan losing ticket. Nah, untuk winning ticket itu bukan semata-mata capresnya yang dituntut untuk berkontribusi, tapi juga cawapresnya. Jadi jangan lupa Livi, bahkan survei Kompas yang terakhir menyebutkan tidak ada capres yang bisa memenangkan dalam satu putaran. Artinya cawapres menjadi sangat menentukan. Pada titik itu sepertinya kalau urusan capres sepertinya sudah tidak ada diskusi di internal Gerindra dan PKB. Karena hitungannya jelas, urusan elektabilitas personal Pak Prabowo lebih unggul. Dari sisi partai, Gerindra juga lebih tinggi suaranya hasil pemilu 2019 ketimbang PKB. Tetapi yang menjadi isunya sepertinya cawapresnya. Jadi apakah cawapres yang diusulkan PKB itu cocok atau tidak untuk memenuhi kriteria winning ticket tadi, bukan losing ticket. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berkaitan dengan strategi, kalau boleh disebut demikian. Karena lawan belum muncul, maka kalau misalnya lawan sudah muncul, siapa misalnya pasangan yang mungkin akan menjadi penantang buat Pak Prabowo, maka cawapresnya pun bisa disesuaikan dengan siapa paket lawan yang akan dimunculkan. Belum ada lawannya. Ya, kalau misalnya Ganjar juga belum dapat tiket dari PD Perjuangan.
Anies juga belum cukup. Apalagi 3 partai yang potensial mendukung Anies masing-masing mengusulkan cawapres. Pertanyaannya adalah siapa lawan siapa. Nah, pada titik itu Gerindra dan PKB mungkin juga perlu waktu untuk menentukan skema capres-cawapresnya karena lawan juga belum muncul. Oke, ini saya tanyakan lagi ke Pak Muzani. Pak Muzani, apakah artinya ketika Gerindra dan PKB berkoalisi bisa jadi bukan Caimin yang akan jadi cawapres dari Pak Prabowo? Ya, saya kira kalau hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Muhaimin selama ini saling ada kecocokan dan tidak ada masalah. Pak Prabowo mengatakan di hadapan para ulama, para kiai ketika di Jawa Tengah bahwa beliau tidak ada masalah dengan Pak Muhaimin. Beliau merasa ada kecocokan dengan Pak Muhaimin dan sebaliknya Pak Muhaimin juga merasa ada kecocokan dan ada kesamaan pandangan dengan Pak Prabowo. Tapi persoalannya kan bukan sekedar itu. Persoalannya adalah misalnya Pak Prabowo sekarang ini sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia masih sangat disibukkan dengan berbagai problem tentang ancaman internasional terhadap keamanan dan perang dunia ketiga. Yang lain misalnya Pak Prabowo masih dihadapkan pada tentang bagaimana memperkuat sistem persenjataan modern kita, kerjasama pertahanan dengan banyak negara, dan terus-menerus Pak Prabowo harus pergi ke luar negeri, sehingga hal-hal itu yang juga menyita waktu, perhatian, dan konsentrasi, maka kemudian hal-hal yang menjadi urusan-urusan kepentingan pribadinya seperti pencalonan presiden dan seterusnya juga kadang-kadang tidak terlalu terpikirkan secara fokus dan serius. Dan beliau banyak mengambil waktu di hari Sabtu, Minggu, di luar itu beliau banyak mengurusi tentang persoalan negara dan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Karena itu, Livi, kalau diperhatikan, sebenarnya Pak Prabowo sebagai calon presiden belum terlalu banyak mengekspos diri dan belum banyak untuk turun ke daerah-daerah, ke masyarakat, kecuali sebagai Menteri Pertahanan, itulah yang dilakukan selama ini. Itu sebabnya kemudian orang banyak ngomong Pak Prabowo kapan turun, karena beliau merasa bahwa tugas negara, tugas yang diemban oleh pemerintah Pak Jokowi kepada beliau jauh lebih penting daripada beliau mengurus kepopuleran dan ketenarannya diri sebagai sebagai calon presiden. Pak Muzani, tadi Pak Prabowo juga sempat menyinggung soal tidak ingin jadi capres di atas perpecahan. Apa yang dimaksud di atas perpecahan oleh Pak Prabowo? Pak Prabowo menyinggung tentang bagaimana potensi dalam setiap pesta demokrasi ada sebuah ancaman perpecahan. Pak Prabowo menyinggung tentang bahaya sebuah perpecahan dari suatu negara yang itu bisa menimbulkan semua masalah-masalah bangsa. Karena itu Pak Prabowo mengingatkan bahwa kita harus tetap bersatu, kita harus tetap meneguhkan diri sebagai bangsa yang rukun, yang damai, karena kalau kita berpecah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Prabowo menceritakan bagaimana bahaya tentang perang yang selama ini mengancam dunia dan menjadi problem di banyak negara. Karena itu Pak Prabowo mengingatkan persatuan adalah segala-galanya. Persatuan adalah syarat kita bisa membangun, syarat kita bisa bersejahtera, syarat kita bisa berdamai, syarat kita bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Karena itu Pak Prabowo ingin kita harus damai. Beliau tidak ingin perdamaian itu terganggu dan beliau tidak ingin menjadi presiden di atas perpecahan bangsa kita sendiri. Apakah artinya masih akan ada ancaman polarisasi yang cukup tajam di Pilpres mendatang, Pak Muzani? Sebagai sebuah kemungkinan tentu saja ada saja. Karena itu beliau sejak pagi-pagi hari mengingatkan itu kepada kita semuanya supaya kita tetap berpegang teguh kepada kepentingan bangsa di atas segala-galanya, meskipun secara politik kita memiliki kepentingan dan agenda politik yang berbeda-beda. Saya ke Mas Burhan lagi. Mas Burhan, kalau kita lihat dari survei Litbang Kompas, itu kan yang saya baca elektabilitas Pak Prabowo dan juga Caimin di Oktober ini kan menurun. Bagaimana dengan surveinya indikator politik? Dan juga kemudian nanti yang jadi pertanyaan saya, apakah dengan menunda-nunda deklarasi ini juga akan semakin merugikan elektabilitas bagi Prabowo dan juga Caimin atau justru akan menaikkan elektabilitas mereka berdua? Ya, kalau dari survei indikator paling tidak sampai bulan September, elektabilitas Pak Prabowo itu ada di kisaran 21 sampai 23%, tergantung simulasinya ya, simulasi berapa pasang. Memang kalau ditarik 2 tahun lalu atau paling tidak setahun yang lalu itu ada tren penurunan, tetapi dalam beberapa bulan itu terjadi stagnasi. Saya menduga elektabilitas Pak Prabowo ini sudah menyentuh bawah
ini bawah atau dasarnya ya, jadi tidak turun lagi. Jadi kira-kira elektabilitas Pak Prabowo kalau kita lihat berdasarkan peta hari ini itu sepertinya sudah menyentuh dasar paling rendah, artinya itulah stronghold atau basis pendukung Pak Prabowo, kisaran kurang lebih 21-23%. Mungkin kalau pasangannya bisa dikerucutkan atau diperkecil ya, mungkin sekitar 30% basis pendukung Pak Prabowo. Nah, itu pun sebenarnya masih kabar baik karena tadi Pak Muzani menyebutkan 2 tahun terakhir Pak Prabowo kan tidak pernah memikirkan soal popularitas atau elektabilitas personal. Beliau fokus sebagai Menteri Pertahanan. Nah, tapi pada sisi lain, ini lagi-lagi juga menjadi tantangan karena bagaimanapun pendukung Pak Prabowo sebagian itu udah pindah ke Anies Baswedan. Datanya kristal clear. Jadi Anies Baswedan yang menyusul di peringkat ketiga yang secara statistik tidak beda dengan perolehan suara Pak Prabowo dalam survei indikator maupun survei Kompas, itu menunjukkan bahwa Anies Baswedan paling banyak menampung pendukung Pak Prabowo yang mungkin sebagian kecewa karena pilihan Pak Prabowo untuk masuk ke dalam pemerintahan. Pertanyaannya adalah, lagi-lagi, kalau pengen maju, maka struktur partai, termasuk Gerindra dan PKB, karena bagian menjadi koalisi, harus memastikan Pak Prabowo menang. Bagaimanapun Pak Prabowo pernah 2 kali kalah. Jadi jangan sampai Pak Prabowo maju untuk kalah, padahal sudah pernah kalah 2 kali. Nah, winning ticket ini itu tidak hanya dari Pak Prabowo, tetapi juga harus dari wakilnya. Jadi wakilnya tidak boleh hanya menyandarkan atau bergantung elektabilitasnya kepada Pak Prabowo, wakilnya harus punya daya ungkit elektoral. Nah, di mana kelemahan Pak Prabowo secara elektoral? Lagi-lagi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi Pak Prabowo cukup kuat di Jawa Barat, di Sumatera, tetapi problem Pak Prabowo di 2024 nanti kalau misalnya beliau maju, itu lagi-lagi berasal dari 2 provinsi yang juga menyumbang kekalahan Pak Prabowo di 2014 dan 2019. Nah, pertanyaannya siapa potensi cawapres Pak Prabowo yang bisa mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo? Jadi sekarang bicaranya bukan cepet-cepetan deklarasi capres-cawapres, tapi juga pastikan ketika deklarasi tiket kemenangannya sudah dipegang. Kira-kira gitu ya Mas Burhan ya? Kira-kira begitu. Jadi karena kalau bagaimanapun Livi ya, saya bisa memahami betul ketika Pak Prabowo tadi menyebut kalau soal deklarasi gampang. Tapi yang sulit adalah memastikan kemenangan. Soal kepastian kemenangan ini mau tidak mau harus dirasakan bukan hanya oleh Gerindra, tetapi oleh mitra koalisinya yaitu PKB. Baik, Mas Burhan ini ditahan dulu. Saya mau putarkan pernyataan dari Pak Prabowo yang tadi sempat saya tanyakan ke Pak Muzani ini soal kepemimpinan saat pidato di acara PKB. Pak Prabowo mengatakan dirinya tidak ingin jadi pemimpin negara di atas perpecahan bangsa. Kita putarkan dulu pernyataan Pak Prabowo. Tidak ada gunanya kita ribut untuk saya tidak mau jadi presiden di atas perpecahan bangsa Indonesia. Saya bergabung demi rakyat, demi merah putih, demi bangsa Indonesia. Dan ternyata memang itulah hasil kita. Terjadi perdamaian, terjadi kesejukan, terjadi persatuan, terjadi keutuhan. Itu yang tidak disukai oleh bangsa-bangsa lain melihat Indonesia. Mas Burhan singkat saja, komentari tolong. Ya. Ini narasi yang menurut saya sekaligus menjadi diferensiasi Pak Prabowo dibanding 2 calon lainnya yang menempati top 3 di survei. Selama ini kan Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo itu dianggap sebagai figur yang dituduh atau dinilai akan melanjutkan polarisasi lama. Jadi suasana kadrun, kemudian cebong itu dianggap akan muncul lagi ya? Lalu misalnya 2 nama yang tadi saya sebut itu mendapatkan tiket maju. Nah, Pak Prabowo meskipun bagian dari polarisasi lama, tapi coba menghilangkan kesan ini ketika ikut atau mengamini ya ajakan Presiden Jokowi untuk masuk dalam pemerintahan. Jadi ketika menjadi menteri Pak Jokowi, suasana atau narasi yang diangkat adalah menghilangkan atau setidaknya mengurangi polarisasi.
Nah, ketika polarisasi ini coba untuk dihilangkan seiring dengan bergabungnya Pak Prabowo dan kemudian dibawa kembali 2024, itu setidaknya narasi itu lebih kredibel. Oke. Pak Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi setelah dua tokoh ini itu bertarung ya dalam Pilpres 2014 dan 2019. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini Mas Burhan, Pak Muzani, terima kasih di Sapa Indonesia Malam.